Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Praditya dengan NIM 21086145. Baiklah, kali ini saya akan mencoba merepresentasikan tentang topik teknik presentasi proposal dan karya ilmiah dalam mata kuliah seminar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan perkuliahan seminar. Sholawat berkaitan dengan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada keribaan Nabi besar, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah melimpahkan nikmat pelajaran, nikmat kesehatan, sehingga bisa membawa kita ke dalam ilmu yang sangat bermanfaat seperti zaman sekarang kali ini. Baiklah, untuk memasuki yang pertama itu saya akan mencoba menjelaskan tentang presentasi ilmiah, di mana dalam pengertian presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian maupun pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Di mana dalam presentasi ilmiah ini menurut para ahli, menurut Meyers dan Secret mendefinisikan atau mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok pembahasan secara kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan presentasi, di mana tujuan dalam presentasi ada dua. Yang pertama yaitu menginformasikan, di mana dalam tujuan presentasi yang pertama yaitu menginformasikan. Presentasi berisi informasi yang disampaikan kepada orang lain. Presentasi semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail dan jelas atau clear, sehingga orang yang bisa mendengar atau orang yang mendengar dapat menerima informasi dengan baik dan tidak salah persepsi terhadap informasi yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan presentasi yang kedua, yaitu meyakinkan. Di mana dalam tujuan presentasi dalam meyakinkan, presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis, sehingga meyakinkan orang atas suatu topik tertentu. Kontradiksi dan ketidakjelasan dalam sebuah informasi dan penyusunan yang tidak logis akan mengurangi keyakinan orang atas presentasi yang dia berikan. Yang selanjutnya yaitu ada persiapan presentasi, di mana dalam persiapan presentasi yang pertama yaitu mengenali audien, di mana dalam mengenali audien kita harus melihat kepada siapa atau kepada umur berapa kita melakukan presentasi. Semisal kita memberikan presentasi terhadap mahasiswa dalam sekolah menengah atas, di mana kita harus menyesuaikan bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara menyapanya, dan bagaimana cara penyampaian agar informasi atau presentasi yang kita berikan mudah dipahami dalam siswa di sekolah menengah atas. Yang kedua yaitu ada menyiapkan bahan penelitian, proposal, dan karya ilmiah. Tentunya dalam presentasi kita harus siap mempersiapkan bahan penelitian proposal yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dimana untuk mendukung menyiapkan bahan kita harus mencari referensi-referensi yang lebih baik atau yang sudah teruji layaknya untuk dipresentasikan. Yang selanjutnya itu memperhatikan jadwal seminar, dimana dalam memperhatikan jadwal seminar kali ini kita harus mempersiapkan atau menentukan jadwal seminar, sehingga apabila kita memperhatikan jadwal seminar, kita bisa memanage waktu atau memanajemen waktu, sehingga kita bisa semaksimal mungkin mengatur dari persiapan, perlengkapan maupun alat-alat yang dibutuhkan dalam seminar tersebut. Yang selanjutnya itu mengetahui tempat seminar. Sama seperti memperhatikan jadwal seminar, kita harus mengetahui tempat seminar sehingga kita bisa mengkondisikan maupun kita seminar dalam bentuk ruangan indoor maupun ruangan outdoor, sehingga kita bisa menyesuaikan alat serta bahan yang akan digunakan. Yang selanjutnya memperhatikan cara penyampaian, di mana dalam memperhatikan cara penyampaian ini kita harus memperhatikan sama seperti mengenali audien tadi, harus memperhatikan
kepada siapa kita akan menyampaikan presentasi, kepada siapa kita akan melakukan presentasi proposal seminar maupun proposal karya ilmiah. Selanjutnya memperhatikan durasi presentasi. Tentunya memperhatikan durasi presentasi sangat berpengaruh terhadap audien yang mendengarkan. Dimana apabila kita tidak mempersiapkan atau tidak memanage materi sehingga presentasi yang mungkin diberikan lebih lama, sehingga akan membuat apabila jika tidak ada yang menarik dalam presentasi yang kita berikan, maka akan membuat para audien merasa bingung ataupun lelah dalam mendengarkan. Yang selanjutnya yaitu apa yang harus kita lakukan dalam melakukan presentasi, dimana yang harus kita lakukan atau kita persiapkan dalam presentasi. Yang pertama itu menampilkan materi yang seminar yang menarik, dimana tentunya menampilkan materi seminar yang menarik akan membuat para audien lebih mengerti atau lebih paham, oh bagaimana ternyata seminar ini sangat menarik ya, maka akan memberikan atau akan menyimpan memori dalam pikiran anak tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan platform yang tepat. Yang selanjutnya menggunakan multimedia, di mana dalam menggunakan multimedia kita harus memaksimalkan multimedia seperti menggunakan laptop, menggunakan PowerPoint, dan ditampilkan menggunakan infocus secara besar atau skala besar, sehingga kita dalam penyampaian materi bisa menggunakan infocus. Tentunya lebih etis menggunakan infocus. Yang selanjutnya itu kuasai materi, bukan hanya menghafal, dimana dalam menguasai materi kita harus benar-benar menguasai materi. Apabila kita melakukan presentasi hanya menghafal, maka apabila nanti ada kondisi yang menjadikan kita merasa canggung atau merasa tidak percaya diri, maka apa yang kita hafal akan hilang dan tidak mudah diingat. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan cara penyampaian, menjelaskan materi secara logis, kontak mata dengan audien. Setelah melakukan presentasi, yaitu yang selanjutnya yaitu siapkan sesi tanya jawab. Tentunya dalam presentasi ada sesi tanya jawab, karena kita harus memberikan waktu kepada audien untuk menanyakan hal-hal apa saja yang kurang dimengerti, hal-hal apa saja yang kurang dipahami, sehingga kita harus mempersiapkan sesi tanya jawab untuk audien. Yang selanjutnya itu buka dan tutup presentasi dengan menarik. Dan yang terakhir, jangan lupa latihan secara baik, karena apabila melakukan presentasi kita tidak hanya dengan face to face atau satu orang dengan satu orang, kita memberikan presentasi kepada banyak orang, maka kita harus banyak latihan, harus banyak menguasai materi, sehingga apa yang akan dipresentasikan lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh audien. Yang selanjutnya itu adapun cara menghilangkan gugup saat presentasi. Dimana untuk menghilangkan rasa gugup atau menghilangkan rasa percaya diri atau menumbuhkan rasa percaya diri, ada beberapa contoh atau beberapa hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama yaitu bersikap tenang. Dimana dalam bersikap tenang itu kita harus mampu mengkondisikan diri kita apabila audien terlalu banyak, kita harus mampu tenang untuk bisa menguasai materi yang kita berikan. Yang selanjutnya itu ada melakukan hal yang disukai sebelum presentasi. Semisal hal yang harus kita lakukan sebelum presentasi, hal yang kita sukai yaitu mungkin harus makan terlebih dahulu atau melakukan suatu hal yang disukai sebelum presentasi, maka akan bisa membantu melancarkan dalam presentasi. Yang selanjutnya itu jangan lupa berdoa serta menjalani persiapan yang matang. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi saya tentang teknik presentasi, proposal, dan karya ilmiah. Sebelum saya mengakhiri, saya meminta maaf apabila dalam penyampaian pada materi ini ada kata-kata yang salah serta kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.